Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taki Naryama Ramadan Wardias dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit yang berakhir 095 dari kelas praktikum D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menampilkan video terkait penjelasan dari materi interrupt dan juga timer pada mata kuliah praktikum sistem embedded. Jadi yang pertama kita akan langsung masuk ke penjelasan secara singkatnya dari interrupt dan juga timer. Yang pertama itu untuk ringkasan teori pada STM32 dan juga ESP32. Yang pertama, konsep dari interrupt sendiri merupakan mekanisme yang menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu event penting secara cepat. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke ISR, vector, table, dan NVIC. ISR atau Interrupt Service Routine adalah fungsi penanganan pada interrupt. Lalu vector tables itu berisi alamat pada semua ISR. Nah, NVIC itu merupakan Next Vector Interrupt Controller, yang dimana dia mengatur prioritas dan juga pengelolaan interrupt pada STM32. Nah, kita akan langsung masuk ke interrupt matrix ESP32. Nah, di sini ESP32 sendiri itu menggunakan interrupt matrix yang memungkinkan sumber pada interrupt itu dapat dipetakan secara fleksibel ke CPU core 0 ataupun core 1. Nah, lalu setelah internal interrupt, tentunya di sini ada external interrupt atau XTI, yang dimana dia digunakan untuk mendeteksi perubahan logika pada pin yang ada di GPIO. Nah, lalu untuk pin sendiri itu ada mode trigger, yang dimana yang pertama itu ada rising edge itu dari low ke high, dan falling edge itu dari high ke low. Nah, lalu ada juga yang both edge atau keduanya nanti akan menyala. Lalu setelah itu ada nested interrupt dan priority grouping, yang dimana di sini artinya itu adalah interrupt dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan ISR prioritas lebih rendah. Nah, priority grouping membagi prioritas menjadi preemption priority dan juga sub priority. Lalu selanjutnya ada arsitektur timer, yang dimana untuk komponen utama dari arsitektur timer sendiri itu adalah prescale atau PSC, counter CNT atau auto reload register atau ARR. Nah, prescaler sendiri ini membagi frekuensi clock sebelum masuk ke counter. Lalu setelah kita membahas soal counter dan juga komponen-komponen dari si arsitektur timer, kita akan masuk ke counter mode, yang dimana di sini pada counter mode itu timer dapat bekerja dalam mode up counter, down counter, atau center alignment counter. Nah, counter sendiri akan menghitung hingga mencapai nilai ARR atau auto reload register. Nah, lalu selanjutnya ada timer mode yang mode basic timer, yang dimana dia digunakan untuk menghasilkan interrupt periodik tanpa output khusus. Contohnya adalah schedule dan juga blinking LED. Lalu selanjutnya ada timer mode yang PWM. PWM atau yang biasa kita sebut dengan Pulse Width Modulation digunakan untuk mengatur data cycle pada sinyal digital. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu contohnya ada kontrol pada ada motor controller, ada motor servo, dan juga dimmer LED. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke timer mode yang input capture, yang dimana dia digunakan untuk mengukur suatu frekuensi, periode, atau lebar pulsa pada suatu sinyal eksternal. Nah, lalu pada timer mode yang output compare itu dia digunakan untuk membandingkan nilai counter dengan register compare untuk menghasilkan event atau toggle output. Nah, selanjutnya ada independent watchdog itu merupakan clock independent untuk mendeteksi sistem hang. Nah, window watchdog ini sendiri itu dapat reset jika refresh-nya terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nah, lalu selanjutnya untuk materi yang terakhir itu ada perbandingan pada STM32 dan juga ESP32. Nah, untuk STM32 sendiri dia menggunakan NVIC, XTI 16 line dan juga timer itu 16 bit.
Lalu untuk ESP32 itu dia menggunakan interrupt matrix dan juga semua GPIO-nya itu dapat interrupt serta timer juga lebih tinggi, timer bitnya itu lebih tinggi daripada STM32 yaitu 64 bit. Dan juga di sini ESP32 itu membutuhkan IROM ATTR pada ISR-nya. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan singkat terkait materi modul 2 ini sendiri itu di sini interrupt itu berperan untuk meningkatkan respons suatu sistem, sedangkan timer itu digunakan untuk fungsi berbasis waktu. Nah, STM32 dan juga SP32 sendiri itu memiliki arsitektur yang berbeda, tetapi konsep dasarnya saja yang sama. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke bagian pemrograman serta pengaplikasiannya pada komponen yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya pada praktikum sebelumnya. Nah, dan ini merupakan pemrograman yang dibuat oleh kelompok saya yang nantinya akan ditransfer ke si komponen yang akan digunakan pada saat praktikum kemarin. Dan untuk pemrogramannya ya kurang lebih seperti ini. Di mana di sini kita memasukkan semua konfigurasinya ke pemrograman dan juga untuk output serta inputnya sendiri itu output ke komponen yang digunakan yaitu ESP32 dan juga ataupun STM32. Untuk LED pin-nya itu kita setarakan dengan yang digunakan itu 26 dan untuk stand current mode-nya itu kita pakainya dengan mode aktif. Nah, setelah pemrograman selesai, kita akan langsung masuk ke video hasil dari praktikum yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya pada praktikum sebelumnya. Dan ini merupakan video hasil praktikum yang sudah dilaksanakan oleh kelompok saya di praktikum yang kemarin. Dan untuk output yang didapatkan ke si komponennya sendiri itu di sini sudah terdetek aktif berdasarkan dengan program yang digunakan tadinya. Dan untuk lampu LED sendiri ini juga sudah menyala seperti dengan yang sudah kita setting di pemrograman pada VS Code yang sudah tadi saya tampilkan sebelumnya. Dan jika kita tekan seperti itu, dia lampu LED-nya akan aktif secara otomatis, dan jika kita tekan lebih dari 3 kali itu akan aktif secara manual kembali.
Nah, lalu di sini lampu LED ini akan aktif dalam waktu 10 detik, lalu setelah itu dia akan mati kembali dalam waktu 15 detik dan nantinya akan aktif kembali sesuai dengan waktu yang disetting di pemrograman pada VS Code sebelumnya tadi. Dan ya mungkin sekian untuk video yang dapat saya presentasikan serta sedikit penjelasan singkat terkait modul 2 ini, yaitu interrupt dan juga timer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.